Solo Leveling Ragnarok chapter 3334. Setelah semua pertarungan yang melelahkan, Sung Suho terlihat sedang duduk bersandar di sofa. Bahkan Beru terlihat sangat sedih ngeliat tuanya itu begitu kelelahan. Dan ternyata bukan cuma sekedar kelelahan, tapi Sung Suho juga habis kena marah sama paman iparnya yang khawatir terhadap keselamatannya. Sung Suho kemudian mempertanyakan apa ayah dan ibunya juga akan mengkhawatirkannya jika dalam situasi yang berbahaya. Gak mau berlama-lama istirahat, Sung Suho kemudian bangkit dan ngajak Beru buat pergi ke Shadow Dungeon. Karena sebelumnya Suho belum sempat menuntaskan daily quest. Jadi dia ingin segera menyelesaikannya dan juga mengambil rewardnya. Ngedenger itu, Beru langsung ngatain tuan kecilnya itu maniak naik level. Sesaat setelah mereka memasuki Shadow Dungeon, Sung Suho langsung dibuat bengong karena daily questnya kini udah menghilang. Di status window miliknya tertulis kalau semua penduduk dunia lain yang menetap di Shadow Dungeon kini telah dibunuh, maka daily questnya akan dihentikan. Dan setelah Esil nyeritain semuanya, ternyata itu adalah ulah dari Amut. Karena gabut, Amut memburu semua goblin di Shadow Dungeon semalaman. Dan dia beralasan kalau dia cuman pengen ngebersihin semua bawahan ternak di dekat rumah Monarch kecil. Ngedenger itu, Sung Suho terlihat bersedih karena salah satu cara dia buat naik level kini udah hancur. Gray terlihat nyoba nenangin Sung Suho, sementara Esil terlihat memelototi hewan aligator di hadapannya. Kalau kau mau bertambah kuat, aku bisa melatihmu. Ngedengar itu, Sung Suho langsung bangkit dari kesedihannya. Amut menceritakan kalau dulunya dia tidaklah sekuat sekarang dan dia tahu metode latihan yang benar. Dan Amut berjanji kalau dia bakalan ngejadiin Sung Suho petarung yang sangat kuat. Dan tiba-tiba status window pun muncul. Daily quest, persiapan untuk menjadi kuat telah tiba. Sung Suho yang mendapatkan daily questnya kembali jelas gak mau menyia-nyiakan dan dengan yakin dia menerima quest tersebut. 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan berlari 10 km. Ngeliat isi dari daily questnya, Sung Suho agak meragukan kalau semua itu bisa ngebuat dia jadi lebih kuat. Sampai Amut pun menyelanya kalau semua itu belumlah cukup. Sung Suho harus melakukan semua itu sembari mengangkat Amut, dan itu juga tertulis dalam catatan yang paling bawah di status window. Esil dan Sung Suho terlihat sangat panik mengingat seberapa besar dan beratnya Amut. Tapi untuk sedikit menghilangkan rasa intimidasinya, Amut kemudian mengubah ukuran tubuhnya. Dan kemampuan itu dia peroleh berkat perusakan dan regenerasi berulang yang disebabkan oleh ternak. Dan setelah prosesnya selesai, kini Amut terlihat lebih ramping. Kalau begitu, mari kita mulai latihanmu, Monarch kecil. Sung Suho kini udah bersiap dengan pose push up-nya. Dan ketika Amut naik ke punggungnya, Suho pun langsung ambruk. Ukuran Amut memang jadi lebih ramping, tapi berat badannya gak berubah sama sekali dari sebelumnya. 100 push up dengan kondisi seperti itu jelas sangat gak masuk akal. Amut nyuruh Sung Suho buat menahan rasa sakitnya. Dia tidak tahu cara pertumbuhan yang lebih baik selain merusak lalu regenerasi. Sementara itu, di luar Shadow Dungeon, di dekat Dungeon Viltai Paju, terlihat beberapa Mistborn yang sedang terbakar api biru. Di sana juga terdapat Lee Min Sung yang lagi mengamati mereka. Dia kemudian mengeluh karena harus melakukan semua itu. Ngedengar itu, sosok yang ada di belakangnya langsung menasehati Lee Min Sung untuk lebih menghormati keputusan dari sang apostel. Dia adalah Demon Murmu, manajer pabrik Stardust. Ngedengar nasihat dari orang yang lebih lemah darinya, Lee Min Sung langsung memotong salah satu tentakel si Demon Murmu. Lee Min Sung juga memperingati Demon itu buat gak ngelakuin lagi hal-hal yang sama atau dia bakalan mati. Sebentar lagi Lim Taegyo akan kembali ke Korea. Lee Min Sung minta si Demon buat nyampain berita itu ke apostel kalau sudah saatnya mereka memenuhi janji buat melenyapkan Hunter Rank S itu. Si Demon yang penasaran kemudian ngeluarin sebuah kristal mana yang berwarna kuning dan menanyakan kenapa Lee Min Sung gak ngegunain benda itu aja. Karena dia sendiri yang merupakan Demon buangan bisa meruntuhkan klan Radiru dengan kekuatan dari Mad Blood Poison yang udah dimodifikasi itu.
Dan jika Lee Min-sung mengkonsumsinya, mungkin saja dia bisa ngalahin si Lim Tae-gyu dengan mudah. Bersikap seakan-akan kau tahu tentang es rank saat kau tidak tahu apa-apa itu menggelikan. Lee Min-sung kemudian berlalu pergi sambil memaki Mad Blood Poison yang diagung-agungin si Demon. Sementara si Demon murmu menyayangkan dengan sikap manusia di depannya yang gak tahu seberapa kuatnya efek dari Mad Blood Poison di tangannya itu. Aku hanya perlu bertahan sampai anak itu membunuh Lim Tae-gyu, dan setelahnya aku akan melaporkan mereka ke Asosiasi Hunter. Saat Lee Min-sung pergi meninggalkan area itu, terlihat seseorang yang lagi mengawasinya dari jauh. Orang itu kemudian melaporkan segala jenis pergerakan yang dilakuin Lee Min-sung. Dan dia mencurigai kalau tempat yang sebelumnya Lee Min-sung tinggalkan merupakan pabrik dari Stardust. Dan di balik orang yang dia telepon, ternyata itu adalah Presiden Asosiasi Hunter. Dia kemudian minta Hunter Baek Mi-ho buat terus mengikuti Lee Min-sung. Di tempat kerja Wo Jin-chul juga ada Choi Jong-in yang sama-sama ingin menangkap Lee Min-sung dan juga melenyapkan Stardust. Dia juga menceritakan tentang insiden Dungeon Break yang terjadi di bandara. Ada banyak keanehan yang terjadi. Semua staf yang mengurus gate terdekat tiba-tiba kehilangan ingatan secara sekaligus. Dan setelah Choi Jong-in menyelidikinya, ternyata ada satu kesamaan, yaitu mereka semua sama-sama mengkonsumsi Stardust. Dan dengan semua bukti itu, asosiasi berencana buat melarang penggunaan Stardust secara resmi. Dan untuk Lee Min-sung, kita harus menangkapnya bersama dengan pihak yang ada di belakangnya. Dan Choi Jong-in pun menyetujui usulan tersebut. Setelahnya, Wo Jin-chul memandangi sebuah foto di meja kerjanya. Dan seketika dia teringat sama Sung Soo-ho yang merupakan anak dari Sung Jin-woo. Jika Sung Soo-ho menjadi seorang hunter seperti Sung Jin-woo di garis waktu sebelumnya, dia mungkin akan menggunakan sistem sebagai level up-nya. Dan Wo Jin-chul berjanji kalau dia akan mendukung Sung Soo-ho sama seperti dia mendukung Sung Jin-woo di masa lalu. Scene beralih ke Sung Soo-ho yang sedang berjuang keras buat nyelesain 100 push up-nya. Darah terlihat keluar dari otot-otot tangannya, sementara Amut duduk bersila di atas punggungnya. Saat 100 push up-nya udah selesai, Gray dan juga Esil langsung menangis ngeliat kondisi Sung Soo-ho yang mengkhawatirkan. Beru yang ngeliat kondisi Sung Soo-ho juga terlihat khawatir dan langsung memarahi Amut lalu memintanya buat menyudahi latihan itu. Tapi dengan tangannya yang udah hampir hancur, Sung Soo-ho membuka store window. Dan dari sana dia membeli beberapa ramuan penyembuh. Setelahnya Amut dan yang lainnya kembali dibuat terkejut sama kondisi Sung Soo-ho yang kini udah kembali normal. Tinggal 3 lagi, ayo lanjutkan. Persiapan menuju lebih kuat. Sung Soo-ho terus melanjutkan daily quest-nya. Bahkan kali ini dia sampai harus menggunakan bone skill bersama Gray. Setiap kali otot-otot tubuhnya robek, Soo-ho bakalan meminum ramuan penyembuh buat melanjutkan quest-nya itu. Sembari memangku Amut di punggungnya, Soo-ho melakukan squat jump. Dan kini botol ramuan penyembuh pun bertambah banyak tergeletak. Setelah menyelesaikan 100 squat, Soo-ho melanjutkan dengan lari 10 km. Dan Amut masih setia di atas pundaknya. Amut bahkan memuji Sung Soo-ho karena sanggup bertahan meski harus menggunakan skill miliknya. Dan karena sikap pantang menyerahnya itu, Amut meyakini kalau suatu hari Soo-ho bakalan melewati kemampuan Tarnak, bahkan Monarch yang lainnya. Dan setelah menyelesaikan daily quest-nya, Soo-ho langsung membeli ramuan penyembuh buat dirinya dan juga Gray yang kini terbaring kelelahan. Saat Sung Soo-ho gak sadarkan diri, muncul notifikasi hadiah dari penyelesaian quest tersebut. Sementara Esil dan juga Beru terlihat sangat sedih memandangi Sung Soo-ho dan juga Gray yang kini terkapar. Dari questnya yang sangat berat itu, Sung Soo-ho mendapatkan hadiah kenaikan stat point mulai dari strength sampai physical defense. Menyadari kalau questnya saat ini sangat berdampak buat ningkatin kekuatannya, Sung Soo-ho mengangkat tangannya dan meminta Amut buat melatihnya lagi besok. Setelah semua hal yang melelahkan telah usai, terlihat Beru yang lagi menyelimuti sang monarch kecil. Kagum sama kerja keras Sung Soo-ho, Beru juga bertekad buat ngumpulin informasi dengan menonton televisi. Dari insiden Dungeon Break yang terjadi di bandara sebelumnya, Asosiasi Hunter mengumumkan regulasi baru terkait Dungeon Field Type yang terbentuk dari Dungeon Break.
Singkatnya, dungeon field type itu adalah sebuah dungeon break yang dibiarkan, dan itu berdampak penguasaan lahan di sekitarnya oleh para monster yang keluar dari dalam dungeon. Meski kepemilikan dungeon field type telah diberikan kepada guild swasta, pihak asosiasi telah meminta penanganan khusus dari guild rapper yang memiliki banyak dungeon field type serta guild swasta lainnya. Di tempat lain, Lee Min Sung yang mendapatkan surat perintah dari pihak asosiasi terlihat sangat marah. Pihak asosiasi di hadapannya menjelaskan kalau Rapper Guild memiliki sangat banyak dungeon field type dan itu tidak bisa dibiarkan karena membahayakan. Dan manajer asosiasi Hunter telah memerintahkan penaklukan terhadap dungeon field type Paju yang saat ini dimiliki Rapper Guild. Dan karena Lee Min Sung udah gak aktif jadi hunter selama setengah tahun, dia juga harus ikut dalam penaklukan dungeon itu agar lisensi hunternya bisa tetap aktif. Ngedenger itu, Lee Min Sung sadar kalau semua ini pasti rencana dari Wo Jinchul. Karena dari semua tempat, dia dengan sengaja memilih Paju Field Type yang merupakan lokasi dari pabrik Stardust terbesar. Dan di saat dia memutuskan buat ngelawan perintah asosiasi Hunter, tiba-tiba seseorang di sampingnya malah menyetujui proposal tersebut. Dan orang itu adalah Lim Tae-gyu yang baru aja kembali dari dinas luar negerinya. Ngedenger itu, Lee Min Sung pun terlihat sangat marah. Dan saat pihak dari asosiasi Hunter pergi, Lee Min Sung langsung menanyakan tentang keputusan Lim Tae-gyu yang telah menyetujui perintah asosiasi. Apa kau pikir tujuan asosiasi sebatas membasmi dungeon field type? Mereka pasti telah mengendus operasi ilegal dari dungeon tersebut. Lim Tae-gyu menambahkan kalau sebelumnya dia pernah memperingati Lee Min Sung buat gak meremehin asosiasi Hunter. Dan bukan hanya telah mengabaikan perintahnya sebagai ketua guild, Lee Min Sung juga menggunakan anggota guild rapper dengan semena-mena saat dia tidak ada. Mau sampai kapan kau memperlakukanku sebagai supirmu? Ngedengar kata-kata itu, Lee Min Sung pun terlihat menahan amarahnya. Tapi untungnya sebuah panggilan telepon mengalihkan pembicaraan mereka. Dan ternyata panggilan itu adalah tim pengintai Guild Rapper. Mereka menginformasikan kalau saat ini Hunter S-Rank baru telah muncul di Korea Selatan. Dan sebelum Lim Tae-gyu pergi buat menemui Hunter tersebut di gedung asosiasi Hunter, dia mengingatkan Lee Min Sung buat gak ngelakuin hal yang aneh-aneh. S-Rank yang lain, apa mereka pikir mereka itu orang yang hebat? Lee Min Sung yang gak sabar buat ngebunuh Lim Tae-gyu kemudian mempertanyakan tentang kedatangan dari fragmen ketiga bocah alien yang merupakan sekutunya. Saat dia udah dibutakan buat balas dendam, tiba-tiba notifikasi muncul di handphonenya. Ngeliat itu, seketika Lee Min Sung langsung tersenyum seolah mendapatkan jackpot. Mata menjengkelkan itu, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang menarik. Dan ternyata S-Rank baru yang dimaksud adalah si Apostel dengan fragmen ketiganya. Di gedung asosiasi Hunter, para perwakilan dari guild terlihat agak canggung saat ngelihat S-Rank baru di hadapan mereka. Niat buat ngerekrut, tapi apa daya sumber daya yang gak seberapa. Dan tiba-tiba seseorang memanggil S-Rank yang baru itu dengan nama aslinya. Selamat karena telah menjadi S-Rank baru di Korea, Hunter Park Do-jin. Dan ternyata itu adalah Hunter Cho Jong-in yang berniat buat ngerekrut Park Do-jin. Saat ngelihat Hunter S-Rank baru di hadapannya, dia ngerasa agak familiar dengan orang tersebut. Tapi Park Do-jin menyangkalnya dan bilang ini adalah pertemuan pertama mereka. Saat Cho Jong-in menawarkan kontrak buat bergabung ke Guild Hunters, Park Do-jin langsung menolaknya dengan alasan kalau dia udah memikirkan guild mana yang bakal dia masuki. Dan saat Lim Tae-gyu tiba di depan pintu, Park Do-jin langsung menunjuknya dan bilang kalau dia bakalan bergabung dengan Rapper Guild. 1 minggu kemudian, raid penaklukan Paju Field Type pun dimulai. Baik Miho dari Guild White Tiger ikut dalam raid tersebut. Begitupun dengan Lee Min Sung dan juga si Apostel Opitarim yang kini dikenal dengan nama Park Do-jin. Ngeliat acting Lee Min Sung yang seolah-olah tulus, Baik Miho bertekad buat membongkar semua kebusukan Paju Field Type dan juga merobek topeng di wajah Lee Min Sung. Tapi ada satu variabel yang tak terprediksi, yaitu S-Rank baru yang kini menjadi rekan Lee Min Sung. Tapi jika sesuatu terjadi, Baik Miho bisa mengandalkan rekan-rekannya yang ada di belakangnya.
Tapi bukan cuman para hunter yang kini telah bersiap. Di pihak mining team, mereka juga udah bersiap dengan pickaxe masing-masing. Dan di antara para penambang itu ada sosok anak muda yang berdiri dengan gagahnya. Dan itu adalah Sung Soo-ho. Apa ini bakalan jadi pertemuan awal Sung Soo-ho sama Baek Mi-ho? Dan plotnya mengingatkan Mimin sama pertemuan pertama Sung Jin-woo dan Cha Hye-in, yang mana saat itu Sung Jin-woo juga berpura-pura sebagai penambang sebelum akhirnya terandus sama Cha Hye-in. Apalagi Baek Mi-ho merupakan hunter dari White Tiger dan juga anak dari Baek Yeon-ho yang terkenal dengan teknik perubahan binatang, yang pastinya kalau masalah penciuman Baek Mi-ho bakalan lebih jago dibanding Cha Hye-in. Segitu aja pembahasan dari Mimin. Kalau suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.